Saya mencatat paling tidak nanti bisa ditambahkan oleh Kang Robi ada beberapa peluang khususnya di bulan Ramadan ini atau kemudian di masa pandemi secara umum. Saya mulai dari pengalaman pribadi saja. Ya, dulu di awal pandemi di bulan Maret ketika kajian, mengisi kuliah, training off gitu kan nganggur tuh ceritanya. Iya, betul. Saya bilang ngapain gitu ya. Saya berpikir selama ini kan saya jualan buku. Saya ada penerbit buku dan kemudian menjual buku. Saya pikir nggak bisa jual buku. Sekarang orang mikirin beli sembako aja susah. Boro-boro beli buku. Betul. Ternyata itu salah. Itu keliru. Itu keliru ya. Sebab begitu saya tes pasar dan sambutan luar biasa. Paling tidak selama pandemi ini ada 3 buku saya cetak ulang dan ada baru yang terbit gitu kan. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah. Jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama Ustadz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Di tema-tema sebelumnya kita sudah bahas tentang kenapa harus kaya dan kenapa kalau kaya itu bisa banyak sedekah dan dari mana jalur tercepat untuk kaya gitu, tercepat dalam tanda kutip ya. Tentu bukan hal jadi dari hal yang haram ya. Nah, dan mungkin masih banyak juga saat yang bertanya cara yang cepat berbisnis, tapi bisnis kayak gimana gitu kan. Apalagi di masa pandemi kayak gini yang bahkan bisnis-bisnis yang udah running sebelumnya aja banyak tumbang, apalagi nih bangun bisnis baru gitu. Nah, kira-kira di Ramadan lagi ya. Ini di bulan Ramadan lagi. Apakah ada peluang yang memang kira-kira bisa kita ambil sebagai celah untuk minimal mungkin kalau dibilang bisnis secara bisnis banget mungkin enggak, tapi mungkin minimal untuk bisa dikatakan jualan bisa mungkin bisa bertahan ya. Ya, bisa bertahan, bisa survive ya. Satu hal yang harus kita, jadi ini semua emang bermula dari bagaimana kita berpikir gitu ya. Jadi bagaimana kita berpikir itu kemudian tindakan yang akan kita lakukan. Sama seperti pandemi ini, ketika seorang melihat ini adalah satu hal yang negatif, maka dia nggak ngapa-ngapain. Toh saya di rumah aja gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Ramadan juga demikian, bagi orang yang berpikir miring, artinya Ramadan nggak usah ngapa-ngapain, banyak ibadah saja gitu ya. Tidur aja deh. Tidur aja gitu kan. Toh tidur kan ibadah. Padahal dulu sahabat berjuang jihad. Iya. Jadi kalau tidur aja ibadah, apalagi nggak tidur. Ya. Nah jadi ini dulu ya. Jadi kita harus melihat dari aspek positifnya. Apalagi Indonesia ini kan begini. Indonesia ini adalah negeri yang kaya bukan hanya kaya sumber daya alam yang gemah ripah loh Cinawi gitu ya. Apa aja ada. Mau nanam apa aja tumbuh. Soal buah atau enggak itu belakangan ya. Lempar biji aja bijinya tumbuh. Iya, sembarang aja ya. Di samping rumah ini kan ada pepaya dulu, nggak pernah ditanam, ditumbuh sendiri. Tumbuh sendiri, Masya Allah. Jadi Indonesia adalah negeri yang kaya raya dari aspek sumber daya alamnya ya. Tapi satu hal yang kita lupa dan sering kita anggap beban itu SDA, sumber daya manusia. SDM-nya ya. Kita kaya. Bahkan saya nggak tahu pernah cerita atau belum dalam podcast sebelumnya di tahun 2013 saya pernah diundang ke Australia dan sekedar pengetahuan di sana itu pelajaran atau mata pelajaran bahasa keduanya, artinya setelah bahasa induk, bahasa ibu mereka, bahasa Inggris itu bahasa Indonesia. Oh iya? Ya. Bahasa kedua? Bahasa keduanya. Artinya bahasa pertama kan Inggris. Bahasa keseharian lah ya. Inggris Australia lah ya. Inggris Australia. Tapi setelah itu Indonesia. Oh iya. Mereka pelajari. Itu yang mereka pelajari di sekolah-sekolah. Saya tanya, kenapa Anda belajar bahasa kami? Ya meleset sedikit Cina lah. Meleset sedikit. Kalau enggak Indonesia, Cina ya. Ketika saya tanya apa? Kata mereka, kemana kami menjual produk kalau bukan ke Indonesia? So Indonesia is a market. Apa namanya? Big pasar, market itu kan pasar yang besar. Ya. Mengapa demikian? Sebab teman-teman silakan cek Google ya. Berapakah jumlah penduduk Australia? Ya, jumlah penduduk Australia. Nah, ketemu nih Sat. Ya. Ternyata cuman tadi mana nih 26 juta. 26 juta. Itu data tahun 2020. 26 juta. 10% dari masyarakat di sini. Enggak usah ngomong masyarakat Indonesia. Coba cari berapa jumlah penduduk Jawa Barat.
Jawa Barat saja, nggak usah yang lain ya. Ya. Ya, coba kita cari ya. Jumlah penduduk Jawa Barat. Oh iya. Ini Jumlah buka penduduk sensus nih. Jawa Barat. Oh, Saya udah ketemu. 49. Wah, Jawa Barat lebih banyak 2 kali. 2 kali lipat. Jadi penduduk Jawa Barat ini teman-teman amazing. sekalian itu Masya Allah. 2 kali lipat dari penduduk se-Australia, bukan provinsi loh, negara benua itu. Sebenarnya SDM kita justru anugerah dari Allah. Kita sering menganggap banyaknya SDM ini sebagai beban. Ya, kan? betul. Tapi ini adalah big market, bonus demografi. Bonus demografi, betul. Iya. Ini kelebihan yang luar biasa. Kasarnya kita jual apa aja nggak usah kemana-mana. Iya. Kiri kanan tangga aja udah banyak yang beli gitu. Kita mikirin ibaratnya ngabisin jualan kita di negara kita aja udah habis. Udah habis. Nggak usah dikirim keluar di negara kita udah nggak habis. usah. Dan kita tahu kebutuhan negara penduduk kita apa. Karena orang Indonesia. Kita nggak usah survei. Kalau Australia harus survei ke Indonesia mereka butuh apa. Kita nggak usah. Kita udah tahu kok. Iya, tetangga kita udah tahu ini. Iya. Teman kita mau beli apa gitu. Kita itu Australia itu kalau kita survei lagi negara lain, semisal New Zealand. New Zealand itu kan penduduknya paling 4-5 juta orang. Iya. Itu jumlah biri-birinya itu bisa 20-30 juta. Makanya mungkin sapi kebanyakan dari Australia. Australia dikirim ke kita kan jumlah sapi di sana lebih banyak daripada jumlah orang. Dan orang Indonesia yang makan sapi banyak. Jadi jumlah sapi di sana bisa jadi lebih banyak daripada jumlah penduduknya gitu kan. Betul. Kita dalam market kita besar sekali. Yeah. Maka kalau kita bicara tentang bisnis apa, betul. tinggal kemauan kita gitu kan. Betul. Bahkan saya mencatat paling tidak nanti bisa ditambahkan oleh Kang Robi ada beberapa peluang khususnya di bulan Ramadan ini atau kemudian di masa pandemi secara umum. Saya mulai dari pengalaman pribadi saja. Ya, dulu di awal pandemi di bulan Maret ketika kajian, mengisi kuliah, training off gitu kan nganggur tuh ceritanya. Iya, betul. Saya bilang ngapain gitu ya. Saya berpikir selama ini kan saya jualan buku. Saya ada penerbit buku dan kemudian menjual buku. Saya pikir nggak bisa jual buku. Sekarang orang mikirin beli sembako aja susah. Boro-boro beli buku. Betul. Ternyata itu salah. Itu keliru. Itu keliru ya. Sebab begitu saya tes pasar dan sambutan luar biasa. Paling tidak selama pandemi ini ada 3 buku saya cetak ulang dan ada baru yang terbit gitu kan. Jadi itu di masa pandemi tetap normal ya. Bukan hanya normal. Jadi logikanya begini. Oh iya. Nah, jadi orang kan di luar pandemi mereka bisa datang ke toko buku beli sendiri. Ya kan. Dan banyak aktivitas kadang nggak sempat baca. Nah, sekarang di masa pandemi di rumah saja. Di rumah. Kalau bahasa anak muda itu apa? Gabut. Nggak jelas mau ngapa-ngapain gitu kan. Betul. Tiba-tiba ada yang nawarin buku dan itu bisa diterima di tempat, kirim kapan, dan kita bersyukur teman-teman sekalian hari ini kita dimanjakan oleh berbagai macam ekspresi. Kalau dulu kan pos doang, ngirim pos. Betul. Sekarang banyak ya. Bahkan saya punya langganan yang di Bogor ini ya. Beli hari ini sore udah nyampe. Dan dengan harga yang sangat murah. Kita nggak sebutkan karena mereka belum sponsori. Itu luar biasa. Jadi dia ada 2 pengirimannya, dikirim jam 10 sampai jam 5 jam 6 Oh iya. Kayaknya aneh tahu itu. Itu luar biasa cepet itu kan. Jadi makanya kalau kita merambah kirim pagi sore sampai. Sore nyampe gitu kan, sore nyampe. Cepet ya, apalagi itu bahkan itu Jabodetabek. Saya kirim ke Tangerang nggak sampai jam. Air Zam-Zam itu kan sembarang orang bisa kirim, tapi bisa. Betul. Termasuk makanan-makanan udah nyampe. Luar biasa. Makanan. Lalu bisnis apa yang bisa kita ambil? Misalnya saya mencatat makanan tadi itu. Makanan. Jadi orang kan capek kalau masak terus. Catering misalnya itu jelang lebaran nanti. Catering dadakan lah ya selama mempersiapkan buka puasa sama sahur kali. Betul ya. Ada yang beralasan saya nggak bisa masak Ustaz. Bisnis itu bukan jadi koki. Nah, yes. betul. Jadi kita cari orang yang bisa masak. Kita yang jualinnya. Iya. Steve Jobs saja bukan dia yang bikin, tapi Steve Wozniak temannya yang bikin bisnis. Jadi itu bisnis itu. Jadi jangan berpikir kita tinggal beliin barangnya gitu kan, semua bisa online, kita masakin, cari. Bila perlu ada yang disebut dengan al-bai'u bis-salam. Jadi cari pembeli dulu baru kemudian kita bikinin. Boleh ya, saya cari market ya. Berarti pre-order. Jadi saya misalnya Sabtu nanti teman-teman sekalian mau bikin pepes ikan mas. Harga sekian bla bla bla. Saya mau pesan, udah tuh. Kita pesan ke tetangga. Buka ya. Bikinin dong gitu kan. Iya, kita betul. Kan bisa nggak masak. Betul. Oh, udah.
Betul. jalan. Kita yang ngasih proyek lah, ngambil betul, ya. Yang lainnya misalnya apa ya? Busana muslim. Ya, juga sama ya. Gak mesti kita yang bikin juga kan Bisa, nggak mesti ya, ada Tanah orang Abang banyak. ya perlengkapan sholat ya. Betul. Ini Ramadan jelang Idul Fitri gitu ya. Lebaran ini. Saya kira pakaiannya adalah kebutuhan pokok, walaupun di masa pandemi kita tetap harus berpakaian yang bagus gitu ya, harus dibutuhkan terus. Nah, kemudian yang ketiga mungkin paket sembako ini juga bisa kita bikin ya, kemudian kurma dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Iya. Betul, karena mungkin di masa pandemi ini juga ada banyak gerakan-gerakan infak sedekah yang menginfakkan kurma, bahkan menginfakkan sembako. Jadi itu kita bisa dapat borongan lah ibaratnya dari gerakan-gerakan itu. Betul. Jadi intinya kita harus tetap move on gitu kan, bergerak dan mulai menyiasati kondisi seperti ini. Iya. Dan masih banyak lagi sebenarnya Sat ya. Cuma kalau kita bahas semuanya bisa 1 hari 1 malam. Kita seminar ya. Tapi ya Masya Allah Sat ya, semoga itu bisa jadi solusi buat teman-teman ya. Di saat Ramadan dan masih di masa pandemi kayak gini tuh minimal untuk kita bisa survive ya, ngebulin dapur lah ibaratnya bahasanya gitu ya Sat ya. Dan bisa melalui Ramadan ini dengan jauh lebih baik lagi. Insya Allah ketika Fitri pun jadi lebih bermanfaat dan lebih berarti insya Allah. Oke, sampai ketemu di kelas berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.